وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد إخوة الإيمان, para asatiz, ustadzat, dan peserta kajian 40 hadis mengenai Al-Arba'un Al-Ramadhaniyah, 40 hadis mengenai puasa Ramadan yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dipelihara, dijaga, kemudian dilimpahkan anugerah dan karunia-Nya di setiap saatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita pada hari ini akan melanjutkan kajian Al-Arba'un Ar-Ramadhaniyah, hadis yang ke-11 ya. Betul ya? Ustaz, suara terdengar nggak? Suara terdengar? Insyaallah, Dokter. Oh iya iya. Hadis ke-11 kan sekarang ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung masuk ke hadis yang ke-11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu 10 amsalha ila 700 dha'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u ta'amahu wa shahwatahu yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sa'imi farhatani lis-sa'imi farhatani farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khulufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihil miski. Rawahu al-Imam Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal kebaikan, setiap amal, ya, dan tentu yang dimaksud dengan amal di sini adalah amal kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam. Setiap amal kebaikan anak Adam akan dilipatkan 10, ya, akan dilipatkan. Satu kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali lipat. Ya, 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini di dalam hadis qudsi yang artinya illa shaum, ya, kecuali puasa. Karena puasa, ya, karena sesungguhnya puasa itu milikku dan akulah yang akan memberikan pahala. Nah, sebab kenapa? Karena ia telah meninggalkan syahwat dan makanannya karenaku. Ya. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, ya, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Ya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Di dalam hadis ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa semua amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia, ya, terkhusus umat ini, itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Artinya satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat pahalanya seakan-akan dia melakukan 10 amal kebaikan. Bahkan lipatan tersebut bisa sampai kepada 700 kali lipat. Subhanallah.
700 kali lipat. Nah, dan yang menentukan kelipatan ini adalah kualitas niat seseorang. Semakin niatnya tulus, semakin ikhlas, semakin hatinya bersih, ya, semakin hatinya bersih, maka akan semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan rubba amalin shaghirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil itu dibuat besar, dijadikan besar oleh niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah, dan betapa banyak amal yang besar tetapi dibuat kecil, dijadikan tidak bernilai oleh sebab niat. Ya, maka niat yang akan menentukan berapa besar balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Apa yang kecuali puasa? Kecuali puasa yang tidak dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kenapa? Karena memang tidak ada kelipatan lagi. Ya, dan ini menunjukkan besarnya pahala yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ana ajzi bihi, dan saya langsung yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa tersebut. Subhanallah. Ini di antara keistimewaan yang tidak terdapat di dalam ibadah-ibadah lainnya. Ya, di dalam ibadah-ibadah lainnya. Kenapa sampai demikian? Ya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah milikku. Artinya apa? Artinya bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat rahasia. Ya, di mana puasa tidak diketahui, ya. Orang yang berpuasa tidak diketahui berpuasa kecuali oleh orang itu sendiri dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena puasa ini bukan suatu perbuatan yang bisa dilihat. Beda dengan ibadah-ibadah lainnya, sholat, zakat, haji, sedekah, dan lain sebagainya. Semua itu adalah perbuatan, ya, yang bisa dilihat, ya, yang bisa dilihat. Tetapi puasa itu bukan perbuatan, tetapi sebaliknya meninggalkan perbuatan. Ya, bahkan berpuasa adalah tidak berbuat, tidak makan, tidak minum, ya, tidak berkata kotor dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah sebabnya ibadah ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau ibadah lain itu orang bisa ria, bisa memamerkan amalnya, tapi puasa nggak bisa dipamerin. Kenapa? Karena walaupun dia mungkin berpura-pura lemas dan lain sebagainya, belum tentu dia berpuasa. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menisbahkan puasa ini kepada dirinya. Itu yang pertama. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala di situ menjelaskan, ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang berpuasa ini telah meninggalkan syahwatnya, kehendak-kehendaknya, nafsunya demi aku. Meninggalkan makannya demi aku. Ya. Nah, maka itulah sebabnya, ya, ibadah satu-satunya ibadah yang langsung diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah puasa. Nah, ini kalau kita lihat artinya puasa ini adalah amalan yang pahalanya itu tidak dilipat gandakan. Kenapa? Karena memang tidak ada kelipatan. Artinya apa? Bighairi hisab. Nah, ini kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya, hal yang mendapatkan pahala bighairi hisab itu ada satu, yaitu sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan balasannya tanpa hisab. Tanpa hisab itu tanpa hitungan, tanpa bilangan, ya bahkan mungkin nanti tanpa hisab, tanpa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat.
Nah, kalau kita kaitkan dengan puasa, apa kaitannya puasa dengan sabar ini? Ya, puasa itu adalah intinya sabar, ya. Karena kesabaran itu ada 3 macam. Ada as-sabru fit ta'ah, kemudian as-sabru 'anil ma'siyah, kemudian as-sabru 'alal bala. As-sabru fit ta'ah, sabar di dalam menjalankan ketaatan. Ya, karena ketaatan tanpa ada kesabaran itu akan menjadikan orang itu malas, ya, atau tidak istiqomah. Karena untuk istiqomah itu orang perlu kesabaran yang luar biasa, ya, perlu kesabaran yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat puasa ini adalah ketaatan dan perlu kepada kesabaran. Ya, coba bayangkan ketika orang sangat lapar, sangat haus, tetapi demi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus bersabar, menahan haus, menahan dahaga, menahan lapar. Nah, kedua, kesabaran yang kedua adalah as-sabru 'anil ma'siyah, bersabar untuk tidak berbuat maksiat. Ya, karena untuk meninggalkan maksiat itu perlu kesabaran. Kenapa? Karena semua yang dilarang oleh agama itu diinginkan oleh nafsu. Ya, diinginkan oleh nafsu. Artinya nafsu itu cenderung untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Oleh sebab itu ada kaedah, ya, sehingga ada kaedah yang selalu diucapkan oleh para ulama mengatakan kullu mamnu'in marghubun. Semua yang dilarang itu pasti diinginkan. Ya, memang ya nafsu seperti itu. Apa yang dilarang pasti dia inginkan. Ya, apa yang dilarang pasti diinginkan. Nah, kalau kita melihat ini pun ada di dalam puasa. Orang harus bersabar. Artinya bukan hanya menahan diri dari lapar, menahan diri dari haus, menahan diri dari tidak berhubungan dengan istri, ya. Tetapi juga harus bersabar di dalam berbuat maksiat, ya. Bersabar di dalam menjaga omongannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga tangannya dan lain sebagainya. Ya, karena omongan kotor itu adalah haram. Ya, memandang yang haram itu adalah haram. Nah, tetapi itu harus dia jaga dan itu perlu kepada kesabaran. Ya, karena kalau itu tidak dijaga, ya maka puasa tidak akan ada artinya. Ya, karena hakikat puasa itu bukan hanya menahan lapar dari pagi sampai sore, tetapi hakikatnya adalah bagaimana dengan menahan lapar ini kita dapat mengendalikan nafsu, ya, sehingga kita dapat menjauhkan diri dari perkara yang haram, karena yang menjadikan kita terjatuh ke dalam perbuatan yang haram itu adalah nafsu dan syahwat. Nah, ketika orang dapat mengendalikan dirinya pada puasa, padahal makan, minum, berhubungan suami istri itu adalah sesuatu yang dihalalkan dan itu merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Tetapi apabila pada kebutuhan yang mendasar ini dan itu adalah sesuatu yang dibolehkan, dia dapat mengendalikan diri, maka logikanya itu dia akan lebih dapat mengendalikan diri pada sesuatu yang tidak dia butuhkan, yaitu apa? Sesuatu yang makruh, syubhat, bahkan sesuatu yang berbahaya baginya, yaitu yang haram. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, nah itu ada di dalam puasa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kesabaran as-sabru 'alal ma'siyah, as-sabru 'alal bala, bersabar di atas musibah. Ya. Jadi seakan-akan musibah itu adalah jalan yang berduri dan kita harus berjalan di atas jalan tersebut dengan tertusuk duri. Nah, maka bersabar di sana. Ya. Bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik. Ya, bersabar atas ujian-ujian. Itu semuanya orang akan bisa bertahan itu dengan sabar. Ya. Nah, kalau tidak sabar maka orang akan komplain, protes kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nah, maka kalau kita lihat semua bentuk kesabaran itu ada di dalam puasa. Ya. Lapar adalah sesuatu yang berat. Karena sabar di atas musibah itu adalah sabar menjalani sesuatu yang berat bagi jiwa.
Dan tentu tidak ada yang lebih berat bagi nafsu itu kecuali menahan lapar. Ya, karena apa? Karena sumber segala syahwat itu adalah syahwat perut. Ya, kalau perut sudah terpenuhi, maka nafsu akan melirik kepada maksiat-maksiat lainnya. Tetapi kalau kalau nafsu makan belum terpenuhi, ya maka orang tidak akan berpikir untuk minum khamar, tidak berpikir untuk berzina, tidak pikir untuk korupsi. Ya, yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya perut itu terisi. Ya, sehingga ini melahirkan mencuri dan lain sebagainya. Tetapi itu hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan perut. Nah, maka bersabar di dalam menghadapi itu, ya, itu adalah termasuk dari perbuatan. Yaitulah sebabnya puasa ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan tidak dilipat gandakan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan memberikan balasan kepadanya. Ya, maka itu inti daripada hadis ini. Ya, kemudian selanjutnya berpuasa, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika ia berbuka puasa, dan kegembiraan nanti ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mengembirakannya? Yang mengembirakannya adalah ia melihat balasan dari puasanya. Fariha bi shaumihi. Dia bergembira ketika melihat balasan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang semua amal kebaikan itu dari Allah, pahalanya dari Allah. Tetapi ada yang melalui perantara. Ada yang melalui perantara malaikat. Ya, malaikat diperintahkan tolong catat bagi hambaku sekian. Tetapi ibadah puasa tidak. Nanti Allah sendiri yang akan langsung memberikannya di hari kiamat. Bahkan malaikat tidak tahu berapa yang akan diberikan kepada hamba tersebut. Nah, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di sanalah dia akan sangat bergembira, ya, melihat pahala dari puasanya. Maka di sini ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa. Nah, tetapi di sini ada yang harus kita luruskan. Apakah berbahagianya orang yang berpuasa itu ketika berbuka puasa dengan berbuka puasa itu sendiri? Artinya dengan makanan yang ada di hadapannya? Bukan. Jadi yang mengembirakannya itu bukan makanannya itu, tetapi berbuka puasa artinya dia sudah diberikan taufik oleh Allah untuk menyempurnakan ibadahnya. Maka kegembiraannya ketika berbuka puasa itu adalah karena Allah sudah memberikan kekuatan dan taufik sehingga dapat menyempurnakan ibadahnya. Bukan berbahagia dengan makanan itu. Ya, dan justru yang menjadikan bahagia itu karena dia diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk makan. Ya, yang sebelumnya dia dilarang. Nah, maka dia melihat kegembiraannya itu dari sudut itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir wala khulufu, dan bau mulut orang yang berpuasa nanti di sisi Allah itu di hari kiamat itu lebih wangi dari minyak kasturi. Nah, maka nanti di hari kiamat ada orang yang mulutnya wangi. Nah, maka itu adalah orang-orang yang berpuasa. Ya, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan balasan dengan min jinsil amal, ya, melihat kepada jenis amal yang dilakukan. Apabila di dunia dia menahan nafsunya, maka di sana nanti akan dilepas nafsunya. Ya, walahum fiha ma tashtahil anfus. Ya, di sana dia diberikan apa saja yang dikehendaki oleh nafsunya. Nggak ada halangan-halangan lagi. Itu poin-poin dari hadis yang ke-11. Hadis yang ke-12 an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati lababan yud'a ar-rayyan yud'a lahu as-sha'imun faman kana minas sha'imin dakhalahu wa man dakhalahu lam yadhma abadan rawahu at-Tirmidzi wa qala hadza hadisun hasanun sahihun gharibun. Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang disebut dinamakan Ar-Rayyan. Ya, Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan dipanggil dari pintu tersebut. Ya, itu adalah pintu khusus yang disiapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Barang siapa yang tergolong orang-orang yang berpuasa, maka ia akan memasuki. Pasti dia akan masuk melalui pintu tersebut. Dan barang siapa yang memasukinya, maka ia tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Ya, karena namanya saja Ar-Rayyan. Ya, Ar-Rayyan. Yani Rayyan itu adalah kepuasan.
ya, kepuasan dari rasa haus, ya. Ri, ya, royo itu memberikan minuman. Jadi orang-orang yang berpuasa itu ketika masuk di pintu itu dia tidak akan pernah merasa haus, ya. Nah, maka ini juga di antara keistimewaan dari orang-orang yang berpuasa, di mana dia disiapkan pintu khusus di surga yang bernama Ar-Rayyan, ya, dan itu merupakan suatu kemuliaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka barang siapa yang tergolong sebagai orang-orang yang berpuasa, nah, maka di sini ada masalah yang penting kita paham. Berpuasa itu ada, para ulama menyebutkan ada 3 tingkatan. Ada puasa awam. Puasa awam itu puasa orang pada umumnya, yaitu meninggalkan makan, minum, dan sejenisnya dari pagi sampai malam, itu saja. Ya. Kemudian puasa khusus, puasa orang-orang khusus, puasa orang-orang istimewa, ya, yaitu puasanya orang-orang yang istimewa, yaitu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi juga meninggalkan perbuatan dosa. Ya, dia tangannya berpuasa dari berbuat maksiat, matanya berpuasa dari memandang yang hal-hal yang membawa kepada maksiat, telinganya pun berpuasa, perutnya pun berpuasa, kemaluannya pun berpuasa, kakinya pun berpuasa, ya, dari melangkah kepada langkah-langkah yang maksiat. Dan tujuan dari berpuasa, puasa tingkatan pertama itu adalah untuk dapat mengendalikan semua anggota tubuh kita ini dari perbuatan maksiat. Ya, nah maka barang siapa yang dapat merealisasikan tujuan puasa itu, yaitu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan haram, maka dialah yang dikategorikan sebagai orang-orang yang berpuasa. Ya, tetapi kalau orang hanya menahan diri dari lapar dan minum, tetapi tidak menahan diri dari perbuatan dosa, ya maka dia secara zahir dikatakan berpuasa, tetapi hakikatnya tidak. Maka dia tidak masuk dalam kategori as-shaimun. Ya, karena shaimun, hakikat shaimun itu adalah orang-orang yang memang sudah merealisasikan tujuan daripada puasa itu, yaitu apa? Bertakwa. Dan bertakwa itu adalah menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita. Kemudian tingkatan yang ketiga dari berpuasa itu adalah saum khawasul khawas. Ya. Kalau yang tadi itu puasanya orang very important person, ya, orang-orang yang memang sangat istimewa. Kalau puasa ini VVIP, ya, VVIP, yani very important person, ya, very important person, ya, itu sangat. Nah, ini adalah puasanya itu bukan hanya dari menahan makan, bukan hanya berpuasa dari maksiat, tetapi juga hatinya ikut berpuasa dari menghendaki perbuatan maksiat. Bahkan hatinya berpuasa dari mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita melihat puasa yang pertama itu ya ada waktunya, batasan waktunya dari pagi sampai maghrib. Nah, tetapi kalau puasa yang kedua ini memang tidak ada batasannya, setiap hari, setiap saat itu orang berpuasa. Demikian juga dengan puasa yang tingkatan ketiga. Nah, maka puasa yang kedua dan ketiga inilah yang disiapkan pintu tersebut. Ya, seperti nanti yang akan kita jelaskan. Baik, hadis yang ke-13. Ya. Hadis yang ke-13, an Ummi Umarah binti Ka'b al-Ansariyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faqaddamat ilaihi ta'aman. Faqala kuli. Faqalat inni sha'imatun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna as-sha'ima tusalli 'alaihi al-mala'ikatu idza ukila 'indahu hatta yafraghu wa rubbama qala hatta yashba'u. Rawahu at-Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan dari Ummu Umarah binti Ka'ab al-Ansariyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemuinya. Ya, di situ dibenarkan sedikit di dalam terjemahannya tertulis bahwa, ya, yang adalah bahwa, ya, karena ini asalnya dulu bahasa Malaysia yang kemudian saya pindahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada yang terlewatkan. Ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui Ummu Umarah. Lalu Ummu Umarah menghidangkan makanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya makanlah kamu, ya kamu makan juga dong. Ya. Maka Ummu Umarah berkata, saya sedang berpuasa ya Rasulullah. Ya, saya sedang berpuasa, nggak apa-apa. Rasulullah makan saya. Ya,
sedang berpuasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat mendoakan berselawat ya untuk orang yang berpuasa apabila makanannya dimakan oleh orang lain hingga mereka selesai. Ya, atau barangkali beliau berkata di dalam riwayat lain hingga mereka kenyang. Subhanallah. Ya, jadi orang berpuasa kemudian memberi makan kepada orang lain sehingga orang itu makan ya sampai selesai makan ataupun sampai kenyang, maka malaikat akan berselawat. Berselawat itu artinya akan berdoa. Apa yang didoakan? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. Ya Allah, rahmatilah orang ini dan ampunilah dosanya. Dan tentu kita tahu bahwa doa malaikat itu adalah doa yang mustajab. Kenapa? Karena mereka tidak terhalangi oleh maksiat, tidak terhalangi oleh syahwat, sehingga peluang untuk diterima itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat besar sekali. Nah, oleh sebab itu para ulama terdahulu, misalnya Imam Abdullah bin Mubarak, itu kalau beliau sedang berpuasa justru beliau mengundang sahabat-sahabatnya untuk makan di rumahnya, diberi makan kepada mereka semuanya, ya. Kemudian beliau melihat, ya, ya. Kenapa? Karena ingin mendapatkan peluang didoakan oleh malaikat tersebut. Subhanallah. Ya, jadi kita nggak perlu, bahkan tidak capek-capek berdoa, itu didoakan oleh para malaikat. Ya. Nah, ini diantara keutamaan berpuasa, ya, kemudian memberi makan kepada orang lain. Ya. Ya, dan ini makan ini ya bukan hanya orang lain saja, siapa saja kita beri makan, kita sedang berpuasa, kita beri makan kepada anak kita, ya, kepada keluarga kita, atau mungkin kepada istri kita yang sedang tidak berpuasa, atau kepada orang yang sedang sakit dan lain sebagainya, itu akan masuk. Ya, bukan hanya kita bersedekah kepada orang lain, tidak. Dalam hadis ini umum, siapa saja ya orang yang berpuasa kemudian dia memberikan makan kepada orang lain selain dirinya, ya maka malaikat akan berdoa untuknya. Baik. Kemudian hadis yang ke-14, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, dalam keadaan beriman, ya, dan mengimani kewajiban daripada berpuasa tersebut, wahtisaban, dan semata-mata mengharapkan balasan dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ini diantara keistimewaan bulan Ramadan, yaitu pengampun dosa yang telah lalu, yang telah lampau, dan betapa butuhnya kita kepada ampunan dosa ini. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang yang sangat besar, akses yang sangat luas untuk dapat diampunkan dosa-dosa, dengan syarat ya kita betul-betul menjalankannya dengan penuh keimanan, mengimani kewajiban daripada berpuasa ini. Kemudian semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ini dipuji dan lain sebagainya. Ya. Karena puasa itu tidak semua orang yang berpuasa itu berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak sekarang itu orang-orang berpuasa menahan diri dari makan, minum dan lain sebagainya, tujuannya itu bukan mendapatkan pembalasan dari Allah, tetapi ingin dapat ilmu-ilmu tertentu dan lain sebagainya. Nah, ini tidak akan termasuk di dalam hadis ini. Ya. Baik, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa as-siyamu minal akli wasyurbi wasyarbi faqat. Ya, wasyurbi faqat. Innama as-siyamu minal lagwi warrafathi. Fa in sabaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni sha'im. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berpuasa itu hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Jadi hakikat berpuasa itu bukan sekedar menahan diri dari
bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Ya. Wa innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Tetapi hakikat berpuasa itu juga di samping menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga harus menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, baik itu manfaat duniawi ataupun ukhrawi. Dan dari kata rofas, ya rofas itu ya kata kotor, kata jorok dan lain sebagainya. Ya, nah maka ini adalah tujuan daripada berpuasa, yaitu kita dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kebaikan dunia dan akhirat kita. Itulah berpuasa. Ya, ini puasa tingkatan yang kedua. Ya, jadi puasa tingkatan kedua ini adalah tujuan dari puasa tingkatan pertama. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa in sabaka ahadun, au jahila alaika." Apabila ada orang yang menghinamu, memakimu, mencelamu, dan biasa di sana orang akan terpancing untuk membela diri, bahkan untuk balik mencela dan lain sebagainya. Ya. Au jahila alaika, atau berbuat usil, berbuat jahil kepadamu, maka katakanlah inni shaim, maka katakanlah bahwa saya sedang berpuasa, saya adalah orang yang berpuasa. Nah, faqul ini itu jangan kita salah pahami. Artinya adalah katakan kepada dirimu, ingatkan dirimu kalau kamu sedang berpuasa. Supaya apa? Supaya kamu tidak terjatuh pada perbuatan yang hina seperti orang yang menghinamu. Ya. Karena orang yang dalam posisi seperti itu tertuntut oleh nafsunya untuk membalas. Nah, sementara orang yang berpuasa itu dia berada pada derajat yang sangat tinggi. Ya. Nah, kalau seandainya dia turun melayani orang yang menghinanya tersebut, ya maka derajatnya akan turun. Maka hendaklah dia mengingati dirinya, saya sedang berpuasa. Bukan berarti dia harus mengumumkan, hei jangan berantem dengan saya, jangan menghina saya. Ya, saya sedang berpuasa. Bukan itu yang dimaksud. Ya, karena ibadah ini sekali lagi adalah ibadah yang rahasia. Kalau diumumkan seperti itu, maka tidak akan menjadi rahasia. Ya, nah, itu kata para ulama bahwa maksudnya adalah qul, ya, linafsika, katakanlah kepada dirimu. Artinya apa? Ingatkan dirimu kalau kamu sedang berpuasa. Artinya apa? Terpancing emosi, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Orang yang berpuasa itu harus dapat mengendalikan emosinya, mengendalikan amarahnya, dan seterusnya. Ya. Rawahu Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, wal Hakim wa sahahahu. Baik, kemudian hadis yang ke-16, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, ya, maka Allah tidak perlu padanya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Subhanallah. Ya, ini yang dijelaskan tadi bahwa puasa, hakikat puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga harus menahan diri dari perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan yang tidak bermanfaat, bahkan dari perbuatan yang diharamkan. Ya. Ini adalah hakikat dari berpuasa. Nah, ketika orang menahan diri dari lapar, minum, tetapi tidak dapat menahan diri ya dari berkata dusta. Berkata dusta, qaul zur ini berkata dusta, berkata kebatilan, termasuk juga memfitnah, menggibah, mengadu domba dan lain sebagainya, itu termasuk di dalam kata zur. Ya, kata zur, yakni az-zur itu adalah al-batil, ya, al-batil. Nah, maka semua itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, maka kalau orang menahan diri dari makan dan minum, padahal itu adalah sesuatu yang dihalalkan, seharusnya dia harus meninggalkan dirinya dari perbuatan yang diharamkan. Nah, kalau dia menahan diri dari perbuatan yang dihalalkan, tetapi dia tidak menahan diri dari perbuatan yang diharamkan, ya maka tidak ada arti, tidak ada nilai dari puasa tersebut. Ya, tidak, Allah nggak perlu, kata
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang ini meninggalkan makan dan minumnya. Karena apa? Karena tujuan, ya kalau kita lihat di dalam ayat puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sasaran utamanya itu adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan larangan-larangan itu adalah hurmatuhu, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau itu tidak dapat dilakukan, ya maka tidak ada arti dari puasa. Seperti apa? Logikanya seperti ini. Kita berbisnis, tentu di dalam bisnis itu ada aktivitas, ada gerakan dan lain sebagainya. Dan tujuan dari berbisnis itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sehingga orang-orang yang dikatakan bisnismen itu adalah orang yang selalu mendapatkan keuntungan di dalam bisnisnya. Tetapi kalau di dalam bisnisnya itu justru dia buntung, dia rugi, setiap dia rugi, ya maka seakan-akan tidak ada arti, bahkan tidak ada arti dari bisnisnya itu. Karena tujuan dari berbisnis itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi walaupun dia berbisnis dan lain sebagainya, kalau tidak mendapatkan keuntungan justru dia mendapatkan kerugian, ya maka tidak dikatakan dia orang yang berbisnis. Ya, nah maka demikian juga sasaran dari puasa itu adalah untuk mencapai kepada derajat takwa. Derajat takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah maka kalau itu tidak tercapai dari berpuasa tersebut, ya maka nggak ada arti orang berpuasa. Sama seperti orang yang berbisnis tapi nggak ada keuntungan, ya maka nggak ada arti dari bisnisnya tersebut. Ya. Maka di dalam hadis ini dijelaskan bahwa puasa itu sebenarnya bukan hanya dari makan dan minum, tetapi justru sasaran utamanya itu adalah supaya kita dapat menjauhkan diri dari perkataan kotor, dari perbuatan yang tidak baik, wal amal bihi, ya, mengamalkan kebatilan dan lain sebagainya. Ya, rawahu al-Bukhari. Nah, kemudian akan dijelaskan lebih itu lagi pada hadis yang ke-17 ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahra illa as-sahru atau illa as-sahru rawahu Ibnu Majah. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya melainkan rasa lapar. Dan betapa banyak orang yang menunaikan sholat malam, bangun untuk sholat, menunaikan sholat malam, tidak mendapatkan dari salat malamnya melainkan berjaga malam, bergadang, tidak tidur. Itu saja. Ya artinya apa? Ya seperti dijelaskan tadi bahwa ada sasaran-sasaran dan target dari ibadah. Ya. Nah, ketika sasaran tersebut tidak tercapai, target tersebut tidak tercapai, ya maka orang tidak dikatakan berpuasa, tidak dikatakan beribadah, walaupun memang dia terlihat melakukan ibadah, tetapi hanya melakukan gerakan ibadah saja, tetapi tidak beribadah secara hakikat. Oleh sebab itu di dalam hadis ini disebutkan betapa banyak orang yang berpuasa. Berpuasa itu artinya apa? Menahan diri dari makan dan minum dan lain sebagainya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan balasan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Kenapa? Karena target dan sasaran puasa itu tidak tercapai, yaitu apa? Meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan demikian juga betapa banyak orang yang sholat, bukan hanya sholat malam, bahkan sholat wajib pun demikian. Betapa banyak orang yang sholat tetapi tidak mendapatkan dari sholatnya itu kecuali hanya letih dan capek menghabiskan waktu saja. Kenapa? Karena tujuan dari sholat itu tidak terwujudkan, yaitu apa? Aqimis sholata lidzikri, yaitu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, kalau setelah sholat kita semakin lalai kepada Allah, semakin lalai akan akhirat, bahkan semakin melupakan akhirat, semakin mencintai dunia, ya maka tidak ada efek dari sholat itu sendiri, ya, sehingga tidak mendapatkan apa-apa ya kecuali lelahnya saja, ya.
Apa arti sholat? Masuk ke masjid, kemudian keluar, ya nyolong sendal orang. Ya sama aja, nggak ada artinya. Ya, nah maka sekali lagi bahwa ibadah-ibadah itu memiliki sasaran dan target. Dan sasaran dan target itu harus tercapai. Jika tidak, ya maka dia tidak dianggap beribadah. Ya. Dan kalau kita melihat bahwa secara akumulasi bahwa semua ibadah-ibadah itu memang tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita melihat misalnya berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sasarannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya, untuk menjadi orang-orang yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat sholat, ya sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan itu adalah sifat orang yang bertakwa, yaitu tidak berbuat perbuatan yang keji dan tidak berbuat perbuatan mungkar, jauh dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sedekah zakat dari mereka, yang mana dengan zakat ini engkau mensucikan mereka. Mensucikan apa? Mensucikan jiwa mereka dan mensucikan harta mereka. Mensucikan jiwa mereka itu dari apa? Dari cinta dunia, dari rasa bakhil, dari rasa tamak, dan lain sebagainya. Dari takut miskin, ya, dan lain sebagainya. Itu secara otomatis akan tersucikan dengan orang berzakat. Kemudian juga akan mensucikan harta, ya, dari perkara-perkara yang syubhat, dari harta yang syubhat, harta yang haram mungkin yang tercampuri secara tidak sengaja. Ya, tapi sasarannya adalah kembali lagi kepada orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memang hatinya itu suci. At-taqiyyu an-naqiyyu. Ya, orang-orang yang bertakwa yang memiliki hati yang bersih. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, dan itulah yang dirangkum dalam firman Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ya, alladzi khalaqakum walladzi khalaqakum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuannya adalah untuk bertakwa. Semua ibadah itu ya sasarannya adalah untuk bertakwa. Ya. Maka ketika sasaran itu tidak terjadi, tidak terdapat, tidak terrealisasi, ya maka orang dikatakan tidak berpuasa secara hakikat, walaupun puasanya di dalam hukum fikih tetap dikatakan sebagai puasa yang sah, ya, karena sudah melengkapi rukun-rukun dan syarat-syarat secara zahir. Tetapi sah itu tidak serta-merta bermakna qabul, diterima. Karena diterima kalau tidak semua ibadah yang sah itu diterima, tapi kalau ibadah itu sudah diterima ya pasti sah. Ya, karena untuk diterima itu ada syarat lain selain dari syarat-syarat sah. Baik, kemudian hadis yang ke-18, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ira. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, salat Jumat hingga Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan hingga Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antaranya. Tapi dengan syarat, jika dosa-dosa besar dijauhi, atau jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, maka di sini sholat 5 waktu itu akan menghapus dosa di antara kedua sholat. Sholat subuh, ya, sholat zuhur. Maka kedua sholat ini akan menghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Ya, sholat zuhur dan sholat asar akan menghapus dosa yang ada di antaranya. Demikian juga satu Jumat kepada Jumat yang lainnya itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Kemudian Ramadan sampai Ramadan, jika dijalankan dengan betul, maka akan menghapus dosa di antara kedua Ramadan tersebut.
Tetapi dengan syarat, idza ijtanabal kaba'ir, apabila orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Nah, berarti di sini yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Tapi dosa-dosa kecil ini kalau banyak itu akan menjadi dosa besar. Ya, tapi itu dosa-dosa inilah bisa diampuni diampuni dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah-ibadah. Tetapi kalau dosa besar itu tidak akan diampuni kecuali orang tersebut bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Ya, bahkan dengan menjauhi dosa-dosa besar, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kepada kalian, maka kami akan mengampuni dosa-dosamu, menghapus dosa-dosamu. Nah, ini juga diantara keistimewaan bulan Ramadan. Tetapi ya dengan syarat semua itu sholat itu harus dijalankan dengan betul. Ya, jika tidak, ya maka ibadah-ibadah tersebut akan menjadi ibadah yang mandul, tidak produktif. Ya. Baik, kemudian hadis yang ke-19 an Abi Hurairah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana wa arafa hududahu wa tahaffadha mimma kana yanbaghi lahu an yatahaffadha fihi kaffara ma qablahu. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan ia mengetahui ketentuan-ketentuannya serta menjaga dirinya dari apa yang mesti ia jaga, ya, ketentuan-ketentuannya yaitu syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya, ya, kemudian juga menjaga diri dari apa yang mestinya ia jaga, yaitu dari perbuatan yang haram, bahkan syubhat, bahkan dari perbuatan yang makruh. Ya, maka inilah puasa yang dikatakan sebagai puasa yang produktif, ya, menghasilkan ada buah yang dihasilkan, yaitu diampuni dosa, ya, diampuni dosa sebelumnya, ya, yang akan menjadikan hamba itu menjadi hamba yang bersih sehingga dia layak menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diantara keistimewaan bulan Ramadan. Nah, kemudian hadis yang ke-20 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya wa raghima anfu rajulin dakhala 'alaihi ramadhan fansakha qabla an yughfara lahu wa raghima anfu rajulin adraka 'indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahu al-jannata rawahu at-Tirmizi. Ini ada kesalahan warahu, ya. Betul kan kalau ada yang sudah punya hard file-nya, kertas lembaran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terhina seseorang. Sangat hina orang tersebut. Siapa? Aku disebut-sebut di depannya, namaku disebut di depannya, dan ia tidak berselawat kepadaku. Ia mendengar namaku disebut di hadapannya, di sisinya, tapi lisannya tidak, hatinya tidak tergerak, lisannya tidak bergerak untuk berselawat kepada. Maka orang tersebut sangat hina. Ya, tidak tahu bersyukur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak tahu diri yang perlu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak tahu diri, ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyelamatkannya atau setidaknya membawanya kepada jalan keselamatan. Orang tersebut adalah orang yang sangat bakhil, yang akan celaka. Ya. Kemudian, dan terhinalah seseorang. Bulan Ramadan menemuinya, kemudian keluar, ataupun Ramadan itu berakhir, sebelum ia mendapatkan ampunan. Maka sangat hina sekali orang yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan puasa, tetapi puasa selesai, dosanya masih banyak, atau dosanya masih ada. Maka orang ini adalah orang yang sangat hina.
Ya, kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa dia tidak memuliakan Ramadan. Dan orang yang tidak memuliakan Ramadan itu adalah orang yang hina. Ya, karena memuliakan yang dimuliakan Allah menunjukkan kemuliaan orang tersebut. Dan menghinakan apa yang dimuliakan oleh Allah itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang hina. Dan tanda bahwa dia memuliakan Ramadan, dia menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga dosanya diampuni. Nah, kalau dosanya tidak terampuni, itu artinya bahwa dia tidak menjalankan puasa Ramadan dengan betul. Tidak menjalankan puasa dengan betul, itu maknanya dia tidak memuliakan Ramadan. Tidak memuliakan Ramadan, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang hina. Ya. Kemudian, yang ketiga, terhinalah seseorang. Yang kedua, orang tuanya berusia lanjut. Ya, namun kedua orang tuanya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga karena kebaktiannya. Apa? Dia memiliki orang tua yang sudah lansia, lanjut usia, kemudian dia tidak berbakti kepadanya. Maka orang ini sangat hina sekali. Ya, seharusnya mereka dua orang tua itu dapat memasukkannya ke dalam surga. Dalam artian dengan berbakti kepada mereka berdua, ya mereka akan masuk surga. Artinya apa? Pintu menuju surga itu adalah berbakti kepada mereka. Ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada keridhaan orang tua dan murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Nah, maka sangat hina orang yang memiliki orang tua, ya, tetapi dia tidak, keduanya tidak dapat menjadi akses baginya untuk masuk ke dalam surga. Ya, yaitu dengan berbakti kepada mereka. Ustaz Usep? Halo? Ya, masih lanjut ya? Atau sudah? Cukup? Ya? Wah, oke, mungkin supaya apa? Bisa 10 menit lagi. Lanjut beberapa hadis lagi supaya apa? Supaya lebih cepat bisa hatamkan insyaallah. Ya. Baik, hadis yang ke-21. An Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibihi faghaza al-mujtahidu minhuma fastushhida. Thumma makasa al-akharu ba'dahu sanatan thumma tuwfiya. Qala Talhatu fara'aitu fima yara an-na'imu ka'anni 'inda babil jannah. إذا أنا بهما وقد خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال لي ارجع فإنه لم يأن لك بعد فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أي ذلك تعجبون قالوا يا رسول الله هذا كان أشد اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله فقال أليس قد مكث هذا بعده سنة قالوا بلى قال وأدرك رمضان فصامه قالوا بلى وصلى كذا وكذا سجدة في السنة قالوا بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. Diriwayatkan dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwa dua orang lelaki datang kepada Rasulullah dan mereka masuk Islam secara bersamaan. Secara bersamaan mereka masuk Islam, mengikrarkan Islamnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan yang satu
itu lebih bersungguh-sungguh dalam beramal daripada sahabatnya. Lalu lelaki yang bersungguh-sungguh tersebut ikut berperang, ya, ikut berperang dan mati syahid. Kemudian sahabatnya yang lain hidup setelahnya beberapa tahun, ataupun setahun setelahnya, setahun lalu meninggal. Nah, Tolha berkata, lalu saya melihat di dalam mimpi seakan-akan saya berada di depan pintu surga dan kedua orang tersebut bersamaku. Dan ternyata di depan pintu surga saya bersama dengan dua orang tadi yang masuk Islam secara bersamaan, tapi yang satu lebih bersungguh-sungguh dan mati syahid, kemudian yang satu lagi itu meninggalnya setahun setelah kawannya. Tiba-tiba seseorang keluar dari surga. Sepertinya itu adalah malaikat. Lalu mengizinkan orang yang mati lebih akhir untuk masuk surga lebih awal. Wah, ini aneh kan? Kemudian ia keluar lagi dan mengizinkan orang yang mati syahid. Ya, mengantarkan yang pertama, yang lebih akhir meninggal tadi, diantarkan pertama masuk ke dalam surga. Kemudian setelah itu baru keluar lagi dan mengizinkan orang yang mati syahid tersebut untuk masuk surga. Ya. Kemudian kembali kedua orang tersebut, ya, roja ilayya, kemudian kedua orang tadi keluar dari surga dua-duanya, ya, dan berkata, pulanglah, ya, pulanglah. Sesungguhnya belum tiba saatmu, wahai Tolha, untuk masuk surga. Nah, lalu di pagi hari Tolha menceritakan mimpinya kepada orang-orang, dan tentu ini adalah mimpi yang baik, ya, dan mimpi orang soleh itu adalah kebenaran, ya, dan termasuk dari busyra. Lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Tidak tersisa sekarang dari kenabian itu kecuali al-mubasysyirat, pemberi kabar gembira, yaitu ar-ru'ya as-salihah. Akhirnya besoknya beliau bercerita tentang mimpi tersebut dan orang-orang heran. Ya, orang-orang heran dengan mimpi tersebut. Artinya apa? Lah, bagaimana mungkin kok yang bersungguh-sungguh dan mati syahid itu lebih akhir masuk surga daripada yang biasa-biasa saja? Kok dia yang lebih awal masuk surga? Nah, akhirnya cerita itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagian manakah dari mimpi itu yang membuat kalian heran? Mana yang dari mimpi itu yang membuat kalian heran? Katanya. Artinya tidak ada sesuatu yang mengherankan di sana kalau diketahui sebabnya. Nah, mereka bertanya, ya wahai Rasulullah, lelaki ini kan bersungguh-sungguh. Nama laki-laki yang pertama ini kan bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Ditambah lagi dia mati syahid. Tetapi mengapa lelaki yang lain, lelaki yang satunya itu lebih awal masuk surga, padahal dia tidak mati syahid dan ibadahnya biasa-biasa saja. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjelaskan sebab yang akan menghilangkan keheranan mereka. Beliau bertanya, bukankah ia, yaitu yang kedua itu, hidup beberapa tahun setelah sahabatnya? Artinya apa? Bukankah dia umurnya lebih panjang setahun dari sahabatnya yang mati syahid tersebut? Mereka berkata, iya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bukankah ia juga menjumpai Ramadan dan berpuasa? Artinya dalam satu tahun yang umurnya lebih dari kawannya itu, bukankah dia sudah di situ ada bulan Ramadan dan dia berpuasa pada bulan Ramadan? Mereka berkata, iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sholat sekian kali sujud dalam setahun. Artinya dalam setahun itu dia sudah sholat sekian sholat. Mereka menjawab betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jarak derajat antara kedua orang itu lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Subhanallah. Maka di sini di dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa orang yang biasa-biasa saja itu bisa lebih masuk surga lebih awal. Ya, rahasianya adalah bahwa umur itu adalah modal utama di dalam kita beribadah kepada Allah, bahkan modal utama di dalam berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia di sini diberikan kelebihan modal, sehingga di dalam dengan modal tersebut
modal umur tersebut dia bisa berpuasa Ramadan. Ya. Nah, berpuasa Ramadan itu kan di dalamnya terdapat satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih baik dari 1000 malam. 1000 malam itu ya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ya artinya apa? Ketika dia berpuasa pada bulan tersebut, artinya dia juga berpuasa pada beribadah pada malam Lailatul Qadar. Yang menjadikan dia seakan-akan beribadah lebih baik dari 83 tahun. Ya. Artinya apa? Seakan-akan dia sudah diberikan umur lebih, bukan hanya setahun, tetapi diberikan umur lebih 83 tahun, sehingga dia dapat beribadah di situ. Nah, maka itulah yang menjadikan orang ini lebih awal masuk surga. Kenapa? Karena aksesnya itu lebih besar. Ya, akses untuk masuk surga itu lebih banyak. Ya. Nah, ini juga diantara keutamaan umur panjang jika dimanfaatkan untuk ketaatan. Oleh sebab itu, yang menjadikan umur panjang itu bermanfaat adalah ketaatan. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang berdoa, semoga Allah panjangkan umurmu, itu jangan langsung diamini. Ya, jangan langsung diaminin. Kenapa? Karena umur panjang belum tentu digunakan untuk ketaatan. Ya, jadi doa yang kita juga kalau mendoakan orang itu, semoga umurmu panjang, semoga dipanjangkan umur, jangan berhenti sampai di sana, tapi semoga umurmu dipanjangkan di dalam ketaatan, atau sehingga engkau menjadi orang yang lebih taat, baru kita amini. Ya, karena banyak orang yang diberikan umur panjang, tetapi justru umur panjang itu dijadikan sebagai modal untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Ramadan itu adalah sebuah keistimewaan. Itulah sebabnya dahulu para orang-orang soleh, salafus soleh itu, karena mengetahui hakikat Ramadan, keistimewaan Ramadan ini, mereka itu berdoa kepada Allah supaya disampaikan kepada Ramadan, yang dipertemukan dengan Ramadan itu selama 6 bulan. Berdoa, ya Allah, Allah mabalighna Ramadan, Allah mabalighna Ramadan. Kemudian setelah bertemu dengan Ramadan, 6 bulan setelahnya mereka berdoa semoga Ramadan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah, ikhwati fillah, ikhwati fil iman, para asatidzah dan bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hadis yang hari ini kita baca berkaitan dengan keutamaan, keistimewaan dari berpuasa bulan Ramadan, dan semoga dengan kita semakin mengetahui keistimewaannya, kita akan semakin mengistimewakan Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh, ya, sehingga kita dapat mencapai sasaran dari puasa tersebut, sehingga kita layak untuk dikatakan sebagai as-shaimun yang akan dipanggil dari Bapak Wayan, dan layak dikatakan sebagai orang-orang yang bertakwa, yang mana derajat mereka adalah derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada hadis yang ke-22 insya Allah. Mungkin kita bisa 2 kali pertemuan lagi insya Allah. Kita bisa selesai insya Allah. Ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ya Sidi, jazakumullah. Subhanallah bihamdikum. Ya.
Suaranya terputus. Lagi penutupan. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ketemu lagi di hari Kamis ya, insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.